Kenapa banyak negara takut sama Iran? Bukan cuman khawatir ya, tapi benar-benar menganggap Iran sebagai ancaman global. Padahal Iran bukan negara superpower, nggak punya pangkalan militer di mana-mana, nggak punya NATO, nggak punya G7. Tapi tetap aja, Iran masuk daftar negara paling bikin tegang di mata Barat. Pertanyaannya, kenapa? Untuk jawab itu, kita harus balik dulu ke tahun 1979 saat Iran meledak secara politik. Waktu itu Shah Iran, pemimpin pro-barat, digulingkan rakyatnya sendiri. Bukan digantikan partai atau jenderal, tapi oleh seorang ulama bernama Ayatollah Khomeini. Dan ini bukan sekedar ganti pemimpin, ini mengubah seluruh sistem. Iran berubah dari monarki jadi republik Islam. Sebuah negara yang dipimpin oleh ulama, bukan parlemen. Disinilah titik baliknya. Iran menciptakan sistem bernama Wilayat Al-Faqih, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang pemimpin spiritual. Bukan presiden, bukan parlemen, tapi pemimpin tertinggi. Satu orang seumur hidup yang posisinya nggak bisa digugat rakyat atau hukum internasional. Dan bagi banyak negara, terutama Amerika, ini adalah mimpi buruk yang jadi kenyataan. Setelah revolusi itu, Iran langsung memutus hubungan dengan Barat. Kedubes AS diserbu, sandera diambil, bendera dibakar di jalanan. Dan sejak itu, Iran berdiri sendiri. Tapi yang bikin dunia makin gelisah bukan cuman soal ideologi, melainkan soal nuklir. Program nuklir Iran sebenarnya dimulai dari zaman Shah dengan bantuan Amerika. Tapi setelah revolusi, program ini tetap jalan dan tujuannya mulai jadi tanya-tanya besar. Iran bilang, ini buat energi. Tapi Barat bilang, ini buat senjata. Uranium mereka diperkaya terus, laboratorium bawah tanah ditemukan, inspektur internasional diusir. Lalu muncul kesepakatan nuklir, JCPOA, tahun 2015. Tapi 2018, Trump cabut dari perjanjian itu, dan Iran balik lagi memperkaya uranium. Sampai sekarang dunia nggak tahu pasti, Iran beneran bikin bom atau cuma pingin orang percaya mereka bisa. Itu baru soal senjata. Tapi Iran juga punya kekuatan lain, jaringan proksi dan milisi. Iran nggak kirim pasukan ke negara lain, mereka pakai cara lain, membangun pengaruh lewat kelompok bersenjata. Di Lebanon mereka dukung Hizbullah, di Yaman mereka bantu Houthi. Di Suriah mereka dukung Assad, di Irak mereka punya milisi Syiah. Yang ngatur ini semua bukan militer biasa, tapi IRGC, pasukan pengawal revolusi. Mereka punya sayap khusus bernama Quds Force. Kerjanya di balik layar, ngatur senjata, logistik, pelatihan, tanpa mengibarkan bendera Iran. Makanya ketika konflik pecah di Timur Tengah, Iran sering dituduh jadi dalang, meskipun pasukannya nggak kelihatan. Dan yang bikin Barat makin gelisah bukan cuma soal ideologi, melainkan soal deketnya mereka sama Rusia dan Cina. Iran jual drone ke Rusia buat perang di Ukraina. Cina tetap beli minyak Iran meski ada sanksi. Mereka latihan militer bareng, nunjukin taring bareng. Buat negara-negara Barat, ini bukan sekedar kerjasama, ini sinyal. Poros kekuatan dunia sedang berubah. Dunia selama ini dibagi dua, yang ikut barisan Barat dan yang melawan. Dulu, negara-negara seperti Iran dianggap asing, minoritas, anti globalisasi. Tapi sekarang, Iran bukan sendirian lagi. Cina naik, Rusia menyerang Ukraina, Korea Utara unjuk gigi. Dan di belakang layar, mereka mulai saling jabat tangan. Aliansi baru ini nggak pakai nama resmi, tapi jelas arahnya, melawan dominasi Barat. Iran ikut latihan militer bareng, mereka bikin sistem keuangan sendiri, lewat BRICS atau kerjasama bilateral. Di belakang itu semua ada pesan halus. Dunia baru sedang dibentuk. Dan kami nggak lagi tunduk pada dunia lama. Nah, kenapa semua ini bikin takut? Karena Iran bukan negara yang gampang ditebak. Sanksi sudah dijalani puluhan tahun. Ancaman militer nggak pernah bikin mereka mundur.
diplomasi sering mentok. Iran juga bukan negara yang tergantung sama bantuan luar. Sumber daya mereka besar, populasinya besar, dan mereka terbiasa hidup di bawah tekanan. Tapi kekuatan Iran nggak cuma soal senjata atau jaringan proksi. Iran juga punya posisi strategis yang bikin banyak negara terpaksa waspada. Negara ini berdiri tepat di jalur energi dunia, dekat Selat Hormuz, salah satu jalur minyak paling penting di bumi. Setiap hari, miliaran barrel minyak lewat jalur itu, dan Iran bisa menutupnya kapan saja. Itu baru satu. Iran juga dikelilingi negara-negara konflik, Irak, Afghanistan, Pakistan, Teluk Persia. Artinya, setiap ketegangan di kawasan, Iran hampir pasti ikut terlibat, langsung atau nggak langsung. Dan itu bukan teori. Faktanya, sejak revolusi, Iran selalu muncul di belakang konflik besar Timur Tengah. Kadang sebagai musuh, kadang sebagai dalang, kadang sebagai pihak yang tak tersentuh. Di dunia diplomasi, posisi seperti itu membingungkan. Tapi, dalam dunia strategi militer, itu bisa jadi senjata. Negara-negara seperti Saudi, Israel, Amerika udah jelas ngelihat Iran sebagai ancaman. Tapi di sisi lain, ada kelompok dan negara yang melihat Iran sebagai penyeimbang. Bagi mereka, Iran itu perlawanan. Bagi yang lain, Iran itu pengacau. Pandangan soal Iran itu selalu ekstrim, jarang netral. Tapi satu hal yang jelas, Iran nggak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Dan di dunia yang dibangun di atas kontrol, aliansi, dan stabilitas, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan otomatis dianggap ancaman. Jadi, kenapa dunia takut pada Iran? Karena dia unpredictable, karena dia mandiri, dan karena dia jalan sendiri di saat negara lain ikut barisan. Dan itu bikin semua orang waspada. Raisi admitted to what he called certain shortcomings in the country, but the Iranian leader still stuck to the official line. The enemy is aiming to reduce our social capital. It wants the people to lose hope, and it wants to exaggerate our weaknesses and shortcomings. We don't deny weaknesses and shortcomings.